Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Jumpa lagi pada materi akidah pertemuan yang ke-11. Terakhir kita belajar tentang hati yang mati atau qalbun mayyit dan hati yang sakit atau qalbun marid beserta ciri-cirinya. Semuanya masih ingat? Alhamdulillah. Seperti yang kalian tahu, hati manusia ada 3 macam atau 3 model. 1. Hati yang selamat atau qalbun salim. Yang kedua, hati yang sakit atau qalbun marid. Dan yang ketiga, hati yang mati atau qalbun mayyit. Biasanya hati yang sakit dan hati yang mati memiliki penyakit-penyakit yang banyak dan tidak mudah untuk disembuhkan. Maka perlu resep khusus untuk mengobati penyakit-penyakit di 2 hati ini. Tenang, itu tidak mustahil insya Allah. Jika kita terus berusaha, jika kita terus untuk berdoa, Allah akan mengikis dan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang menjangkiti hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surat Yunus, "Hai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, yang ada di dalam hati." Al-ayah. Nah, jadi itu tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa ternyata seluruh risalah, seluruh ajaran Allah bisa menyembuhkan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ajaran Allah, mengamalkan perintah Allah, ya. Dengan begitu insya Allah hati kita bersih, hati kita jernih, bebas dari penyakit-penyakit hati yang kotor dan senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ada seorang ulama, orang pintar ya, namanya Ibrahim Al-Khawas. Semoga Allah merahmatinya. Beliau menjelaskan tentang obat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kata beliau ada 5. Ingat-ingat ya, ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan memahaminya. Al-Quran itu adalah penyembuh, sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82. Mungkin kita sudah sering membaca, menghafal, membaca, yang belum mungkin memahami dan merenungkannya, ya. Jadi Al-Quran itu butuh untuk direnungi, butuh untuk difikirkan agar hati kita bisa yakin, sehingga hati ini menjadi bersih dari segala macam penyakit-penyakit. 2. Gemar berpuasa. Nah, ini juga obat dari penyakit hati, karena puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, dan lain-lain, tapi juga menahan diri dari berbuat dosa dan hal yang tidak ada manfaatnya. 3. Mendirikan sholat tahajud atau sholat malam. Oke, siapa di sini yang rajin sholat malam? Ada nggak? Sholat malam ini luar biasa sekali, ya. Coba deh sekali-kali rasakan hati kita ketika sholat malam, sunyi, tenang. Kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa di saat orang lain sedang tidur. Nikmat sekali rasanya insya Allah. Kemudian yang keempat, merendah diri di hadapan Allah dengan zikir dan doa, ya, di akhir malam. Oke. Nah, setelah tahajud, berdoa, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, ya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, mendengar rintihan, mendengar permohonan dari orang-orang yang berdoa dengan merendah diri. Kemudian yang terakhir, bergaul dengan orang yang baik, ya. Jadi baiknya sih kalau kita berteman, kita pilih orang-orang yang baik, ya, yang ngajak untuk berbuat baik, yang mengingatkan sholat, yang ngajak kebaikan. Dengan begitu hati kita akan bersih, hati kita akan sehat, hati kita akan lembut, dan yang paling penting bebas dari penyakit-penyakit hati. Demikianlah pembahasan seputar penyakit-penyakit hati.
Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.